लड़की की मौत के लिए अब तक नाराज हूँ। Halo guys, gimana kabarnya? Semoga lancar rezeki, bahagia, dan panjang umur ya. Ngomongin soal film mafia, rasanya belum lengkap kalau belum bahas film mafia terkeren ini. Mengisahkan tentang perebutan kekuasaan, saling menjatuhkan untuk menjadi raja pengedar narkoba terbesar di dunia. Tanpa banyak spoiler di awal, marilah kita tonton bersama. Inilah alur cerita film Don. Like you, Don. Me too, DJ. Diawali dengan keresahan para petinggi di seluruh dunia terhadap geng-geng mafia, sehingga mereka bahu-membahu untuk bekerja sama di bawah komando Inspektur Verma dan dibantu oleh Da Silva. Mereka akan bahu-membahu membasmi tindakan-tindakan kriminal mafia terbesar di dunia. Da Silva mengatakan bahwa setelah pecahnya Uni Soviet tahun 1990, lahirlah geng mafia terbesar dan terkuat pada masanya, yang menjual senjata kepada teroris dan kelompok fundamentalis, dan diketuai oleh Boris. Ketika geng yang dipimpin oleh Boris hancur oleh tekanan internasional, dan setelah bertahun-tahun Boris menghilang dari mata internasional, investigasi internasional mengungkapkan fakta bahwa Boris masih hidup dan menginvestasikan uangnya ke dalam obat-obat terlarang yang disebar di seluruh wilayah Eropa, dan melahirkan dua orang kepercayaan yang hebat dalam bisnis ini, yaitu Singhania dan Vardan. Dikabarkan Boris ingin menyerahkan bisnisnya kepada Vardan, sehingga Singhania membunuh Boris dan kemudian mengambil alih bisnisnya. Singhania mempercayakan bisnisnya kepada Don. Menurut data, Don adalah kriminal yang berbahaya dan dikenal paling licik di antara mereka semua. Dari 4 pelaku kriminal itu, polisi hanya memiliki foto Singhania, Boris, dan Don, namun tidak dengan Vardan. Sampai saat ini, Vardan masih tidak diketahui keberadaannya. Don menjelaskan bisnisnya dibantu oleh bawahannya, yaitu Nangarang, Umar, Rames, Max, dan si cantik Anita, yang merangkap juga sebagai kekasih Don. Don dikenal dengan kehebatannya, yaitu mengetahui mana yang benar-benar rekannya. Don terkenal kejam terhadap mana yang berpura-pura membantu bisnisnya, padahal pengkhianat. Ya, di sini Don membunuh Kumar. Kumar adalah mata-mata yang dikirim oleh polisi, dan Don dengan mudah mengetahuinya, kemudian melenyapkannya. Scene beralih ke seorang wanita yang diketahui bernama Roma, gak pakai irama. Roma ini dikenal pandai bertarung dan tentunya menari serta bernyanyi. Tidak lama setelah itu, kakaknya yang bernama Kamini mengabarkan bahwa dia sudah di rumahnya. Kamini membawa tunangannya yang bernama Rames. Ya, Rames adalah bagian dari geng yang dipimpin oleh Don. Di sini, Rames menyampaikan keluh kesahnya bergabung dengan Don, dan dia memutuskan untuk keluar dan pensiun. Rames sangat ketakutan, karena kalau tahu dia akan keluar, maka Don akan membunuhnya. Di sisi lain, Don sedang berendam dan asyik menonton Tom and Jerry. Diberi kabar oleh Nangarang bahwa Rames tidak ada di tempat. Di malam harinya, ketika Rames hendak pergi, tanpa diduga, Don sudah menunggunya di depan rumah. Dengan ketakutan, Rames mencoba menjelaskan kenapa dia pergi tanpa pamit. Di sini Don mengatakan selamat tinggal dan mendoakan atas kehidupan barunya. Rames yang sangat senang kemudian berjabat tangan, tapi ternyata ya, Don menyuntikkan racun saat berjabat tangan dengan Rames. Kemudian Rames tewas seketika. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mengetahui calon suaminya telah tiada, Kamini datang ke kantor polisi dan mengadukan kematian calon suaminya kepada Da Silva. Kamini juga mengatakan kemana saja Rames pergi, dan bahkan sampai ke tempat khusus pun Kamini juga tahu. Tanpa diduga, Da Silva mengajak Kamini untuk bergabung ke dalam misi penangkapan Don.
dan mereka akan menjebak Don dengan kecantikan Kamini. Dengan harapan Don akan terkelabui. Singkat cerita, malam pun tiba. Kamini datang dengan para intel di tempat Don bersenang-senang. Don tertarik dengan godaan Kamini hingga membawanya ke kamar hotel. Kamini mencoba menahan diri dan terus merayu Don hingga tiba-tiba Don mendapat telepon dari Anita. Dan Kamini segera bersembunyi. Kemudian mengabarkan kepada Da Silva bahwa dirinya sudah bersama Don. Da Silva, Inspektur Verma, beserta anggota para polisi yang lain segera pergi ke tempat Don berada. Sambil menunggu Da Silva dan kawan-kawan datang, Kamini terus menggoda Don dan tidak lupa ia juga menutup monitor CCTV. Don segera melakukan olahraga malam dengan Kamini. Don menanyakan alasan Kamini melakukan semua ini, dan Kamini menjawab bahwa Rames yang Don bunuh adalah tunangannya. Tidak kehilangan akal, Don menodongkan pistol ke arah Kamini, namun Kamini mengatakan bahwa pistolnya sudah kosong. Kamini mengatakan agar Don menyerahkan dirinya ke polisi. Dengan kecerdasannya, Don mengatakan bahwa aku dan kau tahu pistol ini kosong, tapi tidak dengan polisi. Don pun keluar dengan menyandra Kamini, menodongkan pistol ke Kamini, dan menyuruh polisi untuk mundur, meletakkan pistol atau dia akan membunuh Kamini. Polisi pun menyerah dan benar-benar meletakkan pistolnya. Don pun keluar dan membawa Kamini melalui lift. Dan ketika pintu lift tertutup, Don menembakkan pistolnya. Da Silva yang baru sadar bahwa pistol Don tidak ada pelurunya langsung mengejar melalui tangga darurat. Namun saat sampai pintu lift, sialnya Kamini telah tewas. Di rumahnya, Roma sangat terpukul karena telah kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Tidak tinggal diam, apalagi bunuh diri, Roma akan balas dendam dengan menyusup menjadi bagian dari gengnya Don. Scene beralih di mana Nangarang bersama Vikram menonton pacuan kuda. Dan setelah pulang dari tempat itu, tiba-tiba Roma datang, masuk ke mobil, dan mengancam mereka untuk segera pergi. Tidak lama setelah itu, polisi pun datang mengepungnya. Di sini Roma menunjukkan skill dan keberaniannya dengan menembak para polisi. Sementara itu, di markas besar, Don menyimpan data rahasia bisnisnya ke dalam suatu disk. Lalu tibalah Nangarang dan Roma di hadapannya. Roma adalah gadis pemberani dan cocok untuk dijadikan anggota geng Don. Tapi magang dulu 3 bulan. Di saat tinggal berdua, Roma melakukan serangan. Namun Don dengan mudah membalikannya dan mengatakan bahwa dia menyukai kucing liar. Datanglah Nangarang dan Vikram untuk memastikan keamanan Don. Namun Don mengatakan tidak perlu khawatir. Dan di saat itu juga, Don merekrut Roma sebagai anggotanya. Scene beralih di mana Nangarang dan Don masuk ke ruang rahasia. Di situ Nangarang mengatakan bahwa Jairaj dari India menginginkan kokain kembali. Nangarang juga mengatakan bahwa Don melebihi dari harga persetujuan Singhania, sedangkan yang berhak membuat keputusan hanyalah Singhania seorang. Mendengar perkataan Nangarang membuat Don marah, dan memang benar yang berhak membuat keputusan adalah Singhania, tapi Donlah yang mengatur dan melakukan pekerjaannya. Don mengatakan bahwa jika semua keputusan hanya bisa dibuat oleh Singhania, maka suruh dia turun tangan dan melakukan pekerjaannya sendiri. Nangarang mencoba meredam amarahnya Don, bahwa yang dikatakannya adalah benar, tapi Don bergerak terlalu cepat. Dan kenapa tidak dipercepat sekalian? Jika memang benar, Don ingin menguasai semuanya. Beralih kepada Da Silva yang sedang mendapatkan kabar dari Inspektur Verma bahwa Don akan melakukan transaksi di India dengan seseorang bernama Jairaj. Paginya, Don pergi sendirian ke India menemui Jairaj untuk transaksi kokain. Namun, Jairaj ingin Don lebih dulu memberikan barangnya. Tapi dengan kecerdasannya, Don tidak mudah dibohongi. Don kemudian melemparkan koper dan ternyata tidak lama kemudian, Da Silva, Inspektur Verma, dan para polisi datang mengejarnya. Sesuai informasi, Don memang sangat berbahaya. Seluruh polisi di berbagai negara ingin menangkapnya. Menangkap Don itu sangat sulit, tapi bisa jadi itu mustahil dilakukan. Pengejaran terus dilakukan hingga ke pelosok kampung, hingga akhirnya Don terkepung.
tapi bukan Don namanya jika tidak berhasil lolos. Don berusaha kabur melewati jembatan yang sedang direnovasi. Sampai akhirnya Don pun kewalahan. Tidak putus asa, Don berusaha kabur dengan berjalan mundur. Hingga Don berhasil lolos dan sembunyi di area pemukiman warga. Di sisi lain, Da Silva dan Inspektur Verma masih terus mencari Don. Sampai akhirnya Da Silva berhasil menemukan Don. Hingga Don mengatakan silakan tembak, tapi jangan berpikir bisa menangkapnya. Di sini Da Silva tidak menangkap Don, tapi menyembunyikannya kepada Inspektur Verma. Kemudian mengatakan bahwa Don tidak ditemukan. Sementara itu, di markas Don, Nangarang sangat khawatir jika Don telah tewas setelah pengejaran. Bahkan, semua polisi pun tidak mengetahui keberadaannya. Kembali ke Da Silva, bahwa ia menemukan anak kecil setahun yang lalu, yang sudah tidak mempunyai orang tua, tapi didampingi oleh seorang pemuda yang sedang mengamen. Dan dia mempunyai berkasnya dan berniat menemuinya. Di malam hari, Da Silva menemui pemuda yang bernama Vijay, yang sangat mirip dengan Don, bahkan tidak ada bedanya. Da Silva mengutarakan semua maksud dan tujuannya sambil berharap Vijay menggantikan posisinya Don. Tentu saja Vijay menolak, karena Vijay harus menyekolahkan anak kecil malang yang bernama Dipu. Tetapi Da Silva berjanji akan mengurus Dipu, bahkan menyekolahkannya di sekolah internasional. Kesepakatan pun terjadi dan mereka akan hati-hati menyusun rencana. Scene berganti ke seorang pria kekar bernama Jasjit yang tengah galau. Terus saja terbayang di benaknya anak dan istri di masa lalu. Jasjit di masa lalu hidup bahagia bersama anak dan istri, dan dia bekerja sebagai seorang IT. Singkat cerita, ketika Jasjit pulang dari tempat kerjanya, Jasjit diculik oleh seorang pria misterius kemudian dikurung. Pria tersebut meminta Jasjit mencuri berlian dan perhiasan senilai 10 juta dolar milik Mr. Joshi. Pria tersebut mengetahui bahwa Jasjit yang membuat password berangkas Mr. Joshi, dan dengan tebusan anak dan istrinya. Demi keselamatan anak dan istri, Jasjit pun melaksanakan aksi perampokan. Singkat cerita, semua berangkas terbuka, dan Jasjit mengambil semuanya. Di saat keluar tanpa diduga, Da Silva sudah mengetahui keberadaannya dan meminta kembalikan berliannya. Jasjit mencoba menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan karena istri dan anaknya dalam bahaya. Tentu saja Da Silva tidak mempercayainya dan siap menahannya sebagai tersangka. Mendengar itu, Jasjit tidak tinggal diam dan berusaha kabur. Saat Jasjit sudah mendekati mobil jemputannya, Da Silva menembaknya dan membuatnya terjatuh. Dan sialnya, orang yang menunggu Jasjit pun kabur dan tidak membantunya. Jasjit masih menjelaskan bahwa mereka akan membunuh anak dan istrinya, jadi dia harus pergi. Tapi lagi-lagi Da Silva tidak memberinya simpati dan tetap menahannya. Singkat cerita, benar terjadi. Jasjit menerima kenyataan buruk bahwa istrinya telah tiada dan anaknya entah di mana. Disinilah awal kemarahan Jasjit kepada Da Silva dan akan membalas dendam kematian istrinya saat dia keluar penjara. Berlanjut ke masa kini, Da Silva dan Vijay ke rumah sakit dan bersekongkol dengan Dr. Ashok untuk mengkopi seluruh tubuh Don ke tubuh Vijay sedetail mungkin. Tidak lupa Da Silva menyuruh Vijay untuk mempelajari kehidupan Don dan berpura-pura hilang ingatan. Kemudian kembali ke markas. Setelah operasi Vijay selesai, Don dikabarkan buruk. Sekarat, kemudian meninggal dunia. Da Silva meminta kepada pihak rumah sakit untuk merahasiakan kematian Don. Bertepatan dengan kematian Don, Jasjit bebas dari hukuman dan keluar dari penjara. Sementara itu,
Inspektur Verma mengatakan bahwa Don sudah ditemukan di rumah warga dalam keadaan tergeletak tak berdaya. Setelah dibawa ke rumah sakit, Don dinyatakan hilang ingatan. Dan tentu saja Singhania menyuruh Nangarang untuk merebut Don dari aparat kepolisian. Di saat rombongan polisi membawa Don ke kantor, anggota Don melakukan aksinya di bawah pimpinan Roma. Granat asap dilemparkan, kelompok bermotor pun tiba dan mengancam para polisi untuk tidak berkutik. Kemudian Roma datang dan membawa ambulan yang berisi Don. Dan pada akhirnya mereka berhasil merebut Don dari polisi. Vijay yang bergaya Don kembali ke markasnya dan berpura-pura mengingat kembali Don yang dulu. Dan Nangarang membawanya ke tempat rahasia Don dan menunjukkan sebuah disk rahasia bisnis. Barangkali Don dapat mengingatnya kembali. Di malam hari, Vijay menghubungi Da Silva bahwa dirinya siap menjadi Don yang sudah kembali normal. Tapi Vijay bingung bagaimana meyakinkan mereka bahwa ingatannya sudah pulih normal kembali. Da Silva pun meminta untuk bertemu besok dengan membawa semua anggota Don. Keesokan paginya, Don datang beserta anggotanya sesuai tempat yang dijanjikan Da Silva. Dan tidak lama kemudian, Da Silva pun datang dengan mobil polisinya. Mereka pun langsung pergi secepat mungkin. Ternyata semua itu supaya semuanya berjalan mulus agar Vijay tidak dicurigai sebagai Don. Di markas, Don meyakinkan bahwa dia telah mengingat semuanya karena Don selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. याद रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारे killing them all. Tak lama kemudian, Vijay mengabarkan kepada Da Silva bahwa dia akan bertransaksi di sebuah tempat dan sekaligus Vijay akan menyerahkan disk kepada Da Silva, berharap Da Silva benar-benar menemuinya. Dan Anda akan terkejut, ternyata Da Silva adalah Vardan yang berkedok sebagai polisi, dan hebatnya semua orang tidak mengetahuinya, termasuk Vijay. Da Silva bermaksud menghancurkan bisnis Singhania karena telah berani merebut darinya dengan menunjukkan disk kepada polisi. Di sisi lain, Vijay sebagai Don melakukan transaksi didampingi Roma. Namun, setelah bertransaksi, Roma mengungkapkan yang sebenarnya, bahwa kedatangan dia dan bergabungnya dia adalah untuk membalas dendam kematian kakak dan tunangannya. Vijay mencoba meyakinkan bahwa ia bukan Don, namun Roma memotong pembicaraan hingga akhirnya terjadilah baku hantam. Di puncak baku hantam, Vijay tetap menyatakan bahwa dia bukanlah Don yang diperkuat dengan datangnya Da Silva saat itu. Da Silva menjelaskan kepada Roma kebenarannya bahwa Don telah tiada. Ketika Vijay sudah memberikan disk kerahasiaan Singhania, liciknya Da Silva adalah ingin membunuh mereka berdua. Akan tetapi, ketika Vijay mengatakan bahwa Singhania akan datang untuk mengadakan sebuah pertemuan, niat Da Silva untuk membunuh terhenti. Karena ada harapan untuk datang di pertemuan Singhania, kemudian membunuhnya dengan bantuan mereka berdua. Sin berpindah ke Jasid yang bertemu teman lamanya yang bernama Hatim untuk meminta alamat Da Silva. Dan di hari itu juga, Jasid datang ke rumah Da Silva untuk balas dendam. Jasid mengungkit masa lalu di mana Da Silva menahannya. Dia kehilangan istri dan anaknya yang entah di mana. Namun di saat Jasid memperlihatkan foto, Da Silva mengenali wajah anak kecil itu. Dan jika Dibu anak Jasid, maka Da Silva bisa mempertemukannya. Dengan amarah, Jasid meminta Da Silva mempertemukan dengan anaknya saat ini juga. Namun, Da Silva meminta menunda dulu, karena harus pergi secepatnya. Jasid yang tidak sabar terus mendesak Da Silva. Namun, jika sampai Da Silva dibunuh, maka kecil kemungkinan bisa bertemu dengan anaknya. Mendengar hal itu, Jasid mengizinkan Da Silva pergi. Namun, Jasid menunggu di rumah, lalu kemudian Da Silva pergi dengan meninggalkan koper yang ditahan oleh Jasid. Singkat cerita, Singhania tiba untuk melakukan pertemuan.
Begitu pula Inspektur Verma, Da Silva, dan para intel. Da Silva menyuruh pelayan menuangkan racun ke dalam minuman Singhania. Setelah racun tersebut diminum, Singhania pergi ke toilet. Kemudian, Da Silva atau Vardan menampakkan dirinya dan memberikan tambahan racun sampai Singhania tewas di hadapannya. Inspektur Verma dan polisi mulai menyerang dan terjadilah pergolakan senjata. Da Silva membunuh orang suruhan yang menuangkan racun ke Singhania agar tidak bocor rahasianya. Roma berhasil lolos, namun ketika Vijay berusaha kabur, Tuan Malik sudah menodongkan pistol ke kepalanya. Terpaksa Vijay menyerah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Adegan tembak-menembak masih berlanjut sampai akhirnya Da Silva tertembak tepat di bahunya. Da Silva dan para polisi segera mengejar orang yang menembaknya. Namun ketika Da Silva sedang mencari pelaku, tiba-tiba sekelompok orang menyandra Da Silva dan memasukkannya ke dalam mobil. Ketika para penculik kabur, para polisi menembakinya sampai akhirnya boom, mobil tersebut menabrak dan kemudian meledak. Polisi menyatakan bahwa Da Silva mati dalam kecelakaan itu. Polisi kemudian membawa Vijay dan anak buah Singhania untuk diinterogasi di kantor polisi. Namun, Vijay menjelaskan bahwa dia bukanlah Don. Vijay juga memberikan disk kepada Da Silva tentang kerahasiaan bisnis Singhania. Polisi menyatakan bahwa Singhania sudah mati dan dia tidak menerima disk apapun. Hal tersebut membuat Vijay frustasi harus mengadu ke siapa, karena hanya Da Silva yang mengetahui bahwa dia bukanlah Don. Tuan Malik kemudian menyuruh Inspektur Verma untuk mengecek ke apartemen Da Silva. Jika benar ada disknya, maka dia bukanlah Don. Inspektur Verma segera mencarinya, namun tidak menemukan disk tersebut. Dan Tuan Malik memutuskan bahwa Vijay adalah Don, karena tidak ada bukti atas perkataannya. Lalu, pada akhirnya Vijay dimasukkan ke penjara bersama anak buah Singhania. Terlihat kemarahan anak buah Singhania setelah mengetahui bahwa ia bukanlah Don, dan kemudian berniat menghajarnya. Esokan paginya, polisi memindahkan mereka ke dalam penjara yang super ketat. Di dalam perjalanan, Don mencoba kabur dengan alasan izin ke toilet. Give me your gun, please. Hey. Hey. Dan ketika Vijay menyuruh petugas keluar, anak buah Singhania menyerangnya, yang membuat terjadilah perkelahian yang menarik. Vijay kewalahan sampai anak buah Singhania menodongkan pistol ke arahnya. Tidak ada pilihan lain, Vijay membuka pintu pesawat yang sedang terbang, yang membuat mereka berdua terseret keluar. Gokilnya, mereka terjun tanpa pelindung dan hanya ada satu parasut yang membuat mereka berebutan mendapatkannya. Dan pada akhirnya, Vijay berhasil merebutnya dan mendarat dengan selamat. Sementara itu, Jajit menemukan disk yang berada di koper Da Silva yang ditinggal di rumahnya. Mereka berdua akan berusaha menjualnya. Mungkin orang yang membelinya kenal dengan Da Silva dengan harapan bisa menunjukkan keberadaan anaknya. Di sisi lain, Roma menemui Vijay untuk memastikan keadaannya. Mereka berniat menemui agen Singhania yang tersisa. Mereka yakin yang memegang disk sekarang akan menjualnya atau tidak akan menyerahkan disknya ke polisi begitu saja. Roma menemui agen, kemudian negosiasi dengan Jajit. Jajit juga mendapat telepon dari seseorang dan mengatakan bahwa Dibu ada bersamanya dan membawa disk sebagai tebusan. Jajit pun segera pergi sesuai alamat yang diberikan. Di sisi lain, Hatim datang ke rumah Jajit, namun Jajit tidak ada di rumahnya. Tak lama kemudian Vijay datang dan menanyakan disk yang akan dijual ke Roma. Hatim mengatakan bahwa dia tidak memegang disk dan disknya ada pada Jajit. Sementara itu, Jajit sampai lokasi dengan kaget. Ternyata orang yang menyuruhnya adalah Da Silva yang dikabarkan telah tewas. Di sini dia mengabarkan sebenarnya dia adalah Vardan. Dia hanya bersembunyi di atribut kepolisian. Sebenarnya dia tidak tewas, hanya melakukan sebuah drama kecelakaan kecil.
Jajit juga memiliki IQ yang tidak bodoh. Dia datang tidak langsung membawa disnya. Dia ingin melihat anaknya lebih dulu dan mengatakan akan ada orang yang menyusul membawa dis tersebut. Sambil menunggu orang yang membawa dis, Vardan menyuruh orang untuk mengurung Jajit bersama anaknya. Sebenarnya Jajit berbohong. Faktanya tidak ada orang yang mengantar dis tersebut. Hal itu dilakukan supaya bisa mengulur-ulur waktu. Melihat tutup ventilasi, Jajit berusaha kabur. Dan ketika anak buah Vardan mengetahui Jajit kabur, mereka terus mencarinya, mengejarnya. Namun, mereka tidak bisa menangkapnya. Jajit dan anaknya berhasil lolos. Vijay yang sedang mencari Jajit tak sengaja melihat Jajit dan anaknya lari tergesa-gesa. Vijay lalu mengintainya dari belakang. Jajit curiga yang mengintainya adalah anak buah Vardan, karena Jajit dan Vijay belum pernah bertemu sebelumnya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Sampai akhirnya Dipu melihat perkelahian mereka dan langsung menghentikannya. Dipu mengatakan bahwa itu adalah paman Vijay yang selama ini menjaga dan mengurusnya. Kemudian Jajit memberinya dis dan mengucapkan terima kasih karena telah mengurus anaknya selama ini. Lalu Jajit bertanya, seberapa penting dis itu sampai-sampai Vijay mati-matian mencarinya. Vijay mengatakan setelah kematian Da Silva, hanya dis itu yang bisa membuktikan bahwa dia bukanlah Don, dan dis itu bisa membebaskannya dari hukuman polisi. Mendengar nama Da Silva, Jajit mengatakan bahwa Da Silva belumlah mati dan nama Da Silva sebenarnya adalah Vardan. Vijay kaget dan tidak percaya. Berani-beraninya Vardan membohongi dan mempermainkannya. Di sini Vijay menyuruhnya untuk memberikan dis dan mengatakan pertemuan terakhir dengan Da Silva sangatlah penting. Di malam hari, ada yang menelpon Anita, kekasih Don. Jelas, ini menandakan bahwa Don masih hidup. Keesokan paginya, Da Silva dan Jajit mengadakan pertemuan untuk bertransaksi sebuah dis. Jajit menyuruh Da Silva naik ke jembatan gantung dan membawa uangnya. Sesampainya di atas, Jajit meminta untuk melemparkan uangnya ke bawah dan mengatakan di atas ada koper berwarna perak dan disitulah disnya berada. Alangkah terkejutnya Vardan, ternyata koper itu kosong. Tak lama kemudian Vijay datang. Vijay mengungkapkan kekesalannya kepada Da Silva yang telah mengkhianati dan akan membunuhnya. Di sisi lain, Tuan Malik dan Inspektur Verma telah siap siaga. Da Silva membujuk Vijay untuk bergabung dan memberikan disnya. Mendengar rayuan Da Silva, Vijay meletakkan pistol dan meletakkan disnya. Da Silva yang akan mengambil disnya dikejutkan dengan kemunculan helikopter. Merasa dipermainkan Vijay, Da Silva berniat menembaknya. Tapi tiba-tiba ya, terjadilah duel epik dan menarik di antara mereka. Di tengah perkelahian, Da Silva mengeluarkan pisau dan tentu saja membuat Vijay kewalahan. Vijay mencoba bangkit dan menghantam Da Silva dengan keras. Akhirnya sampai di mana Vijay hendak menjatuhkan Vardan dari ketinggian. Tuan Malik dan Inspektur Verma datang. Kemudian meminta kepada Vijay untuk menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Di sini Da Silva mengatakan untuk membunuhnya sekarang, atau jika tidak, di masa yang akan datang dia akan membunuh Vijay, Dipu, dan Roma. Mendengar itu, Vijay tertarik dan menunggu kedatangannya. Vijay kemudian menyerahkan Da Silva kepada pihak kepolisian. Vijay yang berlumuran darah hendak dimasukkan ke rumah sakit. Dan ketika hendak dimasukkan ke dalam ambulan, Roma menyatakan perasaannya. I love you. Nanti pilihan बहुत पसंद है.
Namun alangkah terkejutnya Roma. Vijay malah menjawab, "Aku juga sangat menyukai kucing liar." Roma yang sadar dengan perkataan Vijay sama dengan perkataan Don waktu itu, mengatakan kepada Tuan Malik bahwa dia bukanlah Vijay tapi Don, karena tidak mungkin Vijay berkata seperti itu. Dan kini semua berlalu dan benar saja Don masih hidup. Vijay yang selama ini dikenal adalah Don. Faktanya, saat Vijay dan Da Silva merencanakan misinya di rumah sakit, Don berpura-pura sekarat dan mendengarkan misi mereka. Don lalu bangkit, kemudian memindahkan Vijay ke tempat dia dirawat. Dan Don memasukkan cairan berbahaya ke tubuh Vijay. Selanjutnya Don masuk ke ruang Vijay untuk menggantikannya. Dengan cerdas, Don berpura-pura menjadi Vijay, kemudian menghancurkan Vardhan dan Singhania. को तो छोड़ चुका, सिवाय तुम्हारे। वो डिस्क जो तुम पुलिस को वो नकली। अब एशिया के पूरे अंडरवर्ल्ड का मैं हूँ। I am the king. Check the mic and make sure it sound right, boy. Dan itulah alur cerita film Don 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Awan dan jajaran tim editor yang beranggotakan saya seorang pamit undur diri. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.